Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Cahya Dara Lalita, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai efektivitas pemberlakuan social distancing di tengah wabah virus corona dengan mata kuliah Dasar-Dasar Komputasi dan dosen pengampu Pak Asep Saipullah SPD MSI. Ya, berdasarkan artikel yang saya baca cukup banyak ya pembahasannya. Di sini saya hanya akan mengambil beberapa poin saja, mungkin lebih tepatnya rangkuman dari artikel yang saya baca. Ya, poin pertama itu berupa apa itu COVID-19? Yang kedua tentang social distancing. Yang ketiga itu mengenai langkah dari social distancing itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat ini mengenai seberapa efektif sih social distancing diberlakukan di tengah wabah COVID-19. Ya, COVID-19. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan virus yang telah mewabah di dunia, bahkan di Indonesia termasuknya. Jadi, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? Ya, COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. COVID-19 ini merupakan salah satu virus yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya. Yang mana virus ini adalah salah satu virus dari keluarga corona, sama seperti virus SARS dan MERS coronavirus. Dan diduga penyebaran virus ini awalnya dari hewan liar yang ditularkan ke manusia. Yang mana manusia ini nantinya akan terus-menerus menyebarkan virusnya ke manusia yang lain. Dengan mewabahnya virus ini, teman-teman mungkin bertanya-tanya, bagaimana sih cara penanganannya agar virus ini tidak terus menyebar dari orang ke orang? Jawabannya tentu dengan melakukan social distancing. Adapun tujuan dari social distancing yaitu untuk mencegah penularan virus dari orang ke orang. Yang mana pemberlakuan social distancing ini sudah kerap dilakukan oleh beberapa negara seperti negara Italia, seperti China, Korea Selatan, tentunya negara kita Indonesia. Bahkan seluruh negara di dunia yang terpapar COVID-19 pun melakukan upaya pencegahan dengan pemberlakuan social distancing. Adapun langkah-langkah social distancing yang dilakukan guna menekan angka penyebaran COVID-19 yaitu yang pertama, penutupan sekolah. Seperti yang telah kita rasakan sejak mewabahnya virus COVID-19 ini, seluruh sekolah tutup dan kerap memberlakukan sistem sekolah berbasis online. Yang kedua yaitu penutupan tempat kerja. Bukan hanya sekolah saja yang ditutup, tapi penutupan tempat kerja pun merupakan salah satu upaya dalam menerapkan social distancing. Langkah yang ketiga yaitu mengurangi kontak fisik, yang mana mengurangi kontak fisik merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mencegah kita terpapar COVID-19. Nah, yang keempat yaitu penutupan layanan transportasi. Di sekarang ini bukan hanya sekolah dan tempat kerja saja yang ditutup, tetapi layanan transportasi masyarakat pun ditutup guna mencegah merebaknya virus-virus COVID-19 ini. Nah, yang kelima itu melakukan isolasi kasus positif. Tentu jika seseorang dinyatakan positif COVID-19, maka harus segera ditangani dan segera diisolasi agar tidak dapat menularkannya ke orang lain. Nah, selain pemberlakuan social distancing, di sini ada model Newcastle. Model Newcastle ini merupakan salah satu pelacakan seseorang dengan menggunakan sensus ABS. Sensus ABS ini digunakan untuk melacak usia setiap penduduk yang berada di lokasi manapun.
Nah, yang nantinya data-data ini akan digunakan untuk menghasilkan model yang menangkap gerakan dan pola kontak setiap individu per harinya. Nah, model Newcastle ini digunakan sebelum aktivasi langkah-langkah social distancing. Jadi, seberapa efektif sih pemberlakuan social distancing ini di tengah pandemi COVID-19? Jika social distancing dan model Newcastle ini digabungkan, maka dapat dilakukan secara bersamaan, maka akan sangat efektif untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, dari jika kedua ini digabungkan, maka akan menghasilkan tingkat penurunan infeksi terhadap COVID-19 ini yang tadinya dari 66% hingga penyebarannya bisa diminimalisir menjadi kurang dari 1%. Dan waktu yang diperlukan untuk memberhentikan wabah ini pun lebih efisien jika hanya dibandingkan dengan pemberlakuan social distancing saja. Kesimpulannya jelas bahwa yang dihasilkan oleh model simulasi ini tuh menyatakan bahwa waktu dan kekuatan penggabungan langkah-langkah social distancing memiliki efek besar dalam mengurangi jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Pada kenyataannya, tidak mungkin sejak kedatangan awal kasus terinfeksi akan berakhir dalam hitungan beberapa hari saja. Perlu tindakan yang serius dalam penanganannya. Nah, itu dia pemaparannya mengenai pemberlakuan social distancing di tengah wabah virus corona untuk menekan angka penyebaran virus corona. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan sebaiknya teman-teman tetap mematuhi anjuran pemerintah untuk memperlakukan social distancing di tengah wabah virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.